Halo. Selamat siang teman-teman. Halo teman-teman. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kawan-kawan ajukan kepada kami Mengenai wawasan kebangsaan dalam konsep NKRI. dan insya Allah kami akan berusaha menjawab sebaik yang kami bisa. Bisa dilihat dari outfit dan penampilan kami yang kumut-kumut ini, kami baru pulang sekolah ya. Betul sekali. Jadi perkenalkan, saya Azidin Raja Sakti Bintang, absen 5 dari kelas 10 MIPA 4. Saya Dikita Fauzul Nabila, nomor absen 26. Saya Diva Marta Samudra absen 11. Saya Martasya Diva absen 19. Karena kita baru pulang sekolah, jadi langsung aja ya. Selamat datang di Udah siap? Siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, nanti jawabannya silahkan ditulis di kertas ya, agar lebih mudah dibayangkan pertanyaannya seperti apa. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari kelompok 2. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah. Jelaskan aspek trigatra dalam wawasan Nusantara. Baru pertama kali udah sulit tuh, silakan dijawab. Ini kayaknya jawabannya bakal panjang, jadi boleh kerja sama deh. Oke, aku dulu ya. Jadi menurut sumber buku PPKN kelas 10 tahun 2016, aspek trigatra adalah aspek ilmiah yang terdiri dari posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama adalah letak negara Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu di sepanjang garis khatulistiwa dan terletak di antara dua benua dan dua samudra, menjadikan Indonesia pada masa lalu menjadi pusat perdagangan dan jalur perdagangan dunia, dan sudah sejak dulu mengalami kontrak dengan budaya lain yang menyebabkan keberagaman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari aspek kedua trigatra, yaitu adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Jadi penduduk sendiri itu definisinya adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah. Dan faktor penduduk sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Penduduk dipengaruhi oleh kematian, kelahiran, dan juga pendatang baru dan maupun orang yang meninggalkan daerah tersebut. Segi positifnya jika penduduk semakin banyak adalah tentunya semakin banyak tenaga kerja dan juga semakin banyak manpower. Tapi jika pertumbuhan penduduk tadi tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonominya juga, maka yang terjadi akan semakin besar tumbuh kemiskinan di masyarakat itu sendiri. Jadi pertumbuhan penduduk ini juga harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, faktor yang kedua menurut saya adalah faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lainnya. Susunan penduduk itu sendiri dipengaruhi oleh moralitas, fertilitas, dan juga migrasi. Fertilitas yang sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk, golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti lapangan kerja baru. Dan faktor yang ketiga atau yang terakhir adalah distribusi penduduk yang ideal. Ini adalah distribusi yang dapat untuk memenuhi kesejahteraan rakyat secara merata, harus digarisbawahi merata. Oleh karena itu, pemerintah itu seharusnya memberikan kebijakan untuk mengatur bagaimana persebaran penduduk itu harus merata. Misalnya dengan cara transmigrasi yang telah diterapkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, atau dengan cara-cara baru seperti dengan mendirikan pusat-pusat industri dan juga pusat-pusat pengembangan atau growth center. Itu tadi masih aspek kedua ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan aspek terakhir dari trigatra. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah
negeri yang kaya. Kekayaan alam itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3, yaitu sumber pelikan atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan juga sumber-sumber hewani atau fauna. Untuk sumber-sumber pelikan itu sendiri banyak sekali jenisnya, seperti galian, biji-bijian, batu-batuan, dan lain-lain yang kita tahu banyak sekali di Indonesia. Sifat unik dari kekayaan alam ini adalah jumlahnya selalu terbatas dan penyebarannya juga selalu tidak merata. Hal ini menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara lain. Sumber daya alam itu sendiri harus dikelola dengan berbagai asas agar mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan kesejahteraan umum. Ada 3 asas atau prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam ini, yaitu yang pertama adalah maksimal. Artinya sumber daya alam harus dikelola atau dimanfaatkan benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Yang kedua, lestari. Artinya pengelolaan sumber daya alam ini tidak boleh menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Dan yang terakhir, aspeknya adalah berdaya saing. Artinya hasil-hasil SDA dari negara kita tuh harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara-negara lain. Oke, jawabannya bagus ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke kalian berdua nih. Siapa dulu yang mau jawab? Oke, siap ya. Pertanyaan dari kelompok 3. Oh, mereka ngirim 2. Oke, langsung pertanyaan pertama. Apa yang kamu ketahui tentang wawasan Nusantara dan apa tujuan dari wawasan Nusantara tersebut? Jawaban dari saya, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya, mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam, mulai dari Sabang hingga Merauke, mulai dari Pulau W hingga Pulau Rote. Meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia. Jadi, gimana yo? Intinya tujuan di wawasan Nusantara itu biar kita aware gitu sama keberagaman kita sendiri. Dengan kita aware kan pasti kita lebih menghargai perbedaan ya. Dari situ lahirlah rasa cinta kepada bangsa. Kan kalau kita acuh tak acuh kepada bangsa sendiri itu rasanya kayak seakan-akan negara di luar sana rasanya terasa lebih indah dan nyaman. Padahal ya sebenarnya kita sendiri aja yang kurang ekspor. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Masih dari kelompok 3 nih. Menurut pendapatmu, seberapa penting wawasan Nusantara bagi kehidupan kita dan apakah berpengaruh kepada kehidupan kita? Jadi, menurut saya sebagai seorang pelajar, ini saya jawab pentingnya bagi seorang pelajar aja ya. Pemahaman akan bangsa tentunya diperlukan oleh semua elemen masyarakat Indonesia, termasuk kita yang pelajar yang notabene sebagai penerus bangsa. Bagaimana bangsa ini bisa tetap utuh kalau pemuda-pemuda itu tidak paham akan bangsanya sendiri? Dan juga tidak bisa untuk menjaga kebinekaan ini menjadi satu. Maka dari itu, sesuai dengan pertanyaannya, wawasan Nusantara itu diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari segala keberagaman. Dan agar semua keberagaman itu tetap terjalin di bawah naungan bendera merah putih NKRI. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Mereka kirim 1 pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan implementasi mengenai asas tujuan yang sama dalam kehidupan sehari-hari menurut bahasamu sendiri. Oke, sebentar. Oke, jika menurut bahasa dan menurut saya sendiri, asas tujuan yang sama didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia sendiri, yaitu saat kita menegakkan dan merebut kemerdekaan kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu mengusir dan jangan sampai Belanda itu kembali lagi dari bersama tujuan itu tadi. Kita mengesampingkan segala bentuk perbedaan dari agama, ras, suku. Kita di zaman modern ini seharusnya juga menerapkan asas tersebut karena di masa modern ini sama saja. Kita juga menghadapi penjajah namun dalam bentuk lain seperti bangsa lainnya menggunakan dari HAM untuk memecah belah bangsa.
Begitupun oknum-oknum yang menggunakan kata demokrasi untuk membuat kegaduhan di masyarakat. Jadi, sebagai rakyat Indonesia yang peduli kepada bangsanya, kita harus mendasarkan pikiran kita kepada asas tersebut, bahwa kita mempunyai kepentingan yang sama, yaitu untuk tercapai cita-cita bangsa Indonesia agar seluruh rakyatnya bisa hidup sejahtera dan sentosa. Betul. Terima kasih Dita. Lanjut, ini ada sebuah pertanyaan dari kelompok 5. Karena ini hanya satu pertanyaan, jadi kalian berdua aja yang jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti? Jika menurut sumber dari S. Marsono tahun 2005, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Wawasan Nusantara sendiri pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kemudian, wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh, sehingga tidak dapat dipisah-pisah sesuai dengan kepentingan. Kata wawasan sendiri memiliki definisi suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Oke, terima kasih. Oke, last question nih ditutup oleh kelompok 6. Oh, mereka cuma ngirim satu. Kalau gitu bisa salah satu dari kalian aja yang jawab pertanyaannya. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk menjaga wawasan Nusantara? Jelaskan menurut pendapatmu. Silahkan dijawab pelan-pelan aja, gak apa-apa. Udah? Boleh langsung dijawab. Jadi wawasan Nusantara kan punya 6 asas ya. Ini saya bacakan aja ya karena saya nggak hafal. Di antaranya kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan yang terakhir kesetiaan. Nah, sebagai pelajar tuh sebenarnya kita bisa mengambil semua sikap itu, tapi saya tekankan di sini lebih ke kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan ada 4 tujuan atau cita-cita terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita kan sebagai generasi penerus bangsa yang diproyeksikan sebagai generasi emas pada tahun 2045 nanti. Jadi kita sangat bisa sebenarnya untuk berkontribusi dari hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Dan dampaknya ini nggak main-main, bisa sangat besar. Dan hal ini didukung oleh semua pihak, sehingga dipastikan di umur kita yang menginjak remaja ini sangat bisa dilakukan, yaitu tidak lain dan tidak bukan belajar dengan baik. Mungkin klasik dan naif bila orang bilang belajarlah dengan rajin. Tapi jika semua siswa sekolah dapat meresapi kalimat-kalimat itu dan menerapkannya dengan serius, maka dampaknya akan sangat besar bagi negara Indonesia. Dan yang terpenting akan berdampak baik untuk diri kita sendiri. Supaya terlaksananya proses belajar dengan harmonis sebagai perwujudan dari asas kepentingan yang sama, maka kita harus saling menghormati berbagai perbedaan, baik kemampuan, agama, ras, suku, dan juga yang lainnya. Mengingat tujuan kita belajar itu sebenarnya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Wih, keren. Ngomong-ngomong itu udah pertanyaan terakhir loh. Oh, udah selesai. Skrip ya guys. Nah, selanjutnya udah. Hah? Udah? Kene timbang kamu takon-takon aja, kene kenalan. Halo. Ini dan masuk kamar dong. Perkenalkan, saya Delia Putri Febrina, absen kelas 2. Dadah. Jadi, pertanyaan dari kelompok kami sudah habis. Dan jangan lupa, kita kelompok 1 juga mengirimkan pertanyaan untuk teman-teman kami.
Jadi, jangan lupa dilihat video teman-teman kami di channel YouTube ini. Dadah! Sekian dari kami, semoga jawaban dari saya dan juga teman-teman itu berkenan, dan semoga juga jawaban-jawaban dari saya dan juga teman-teman tadi sudah menjawab rasa penasaran Anda semua terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada kritik, kalian bisa tulis di komentar ya. Di sini kita juga sama-sama belajar. Makasih. Nah ini mah banget. Ini apa? Maloe. Gangguan kali ini tak cukup bisa apa? Kau usah diikhlaskan. Terima kasih.